Selamat siang. Perkenalkan, nama Danang Kurniantoro, NIM 191217304. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi terkait inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk sebagai tugas UAS dari Bapak Roni. Latar belakang UU Cipta Kerja. Dalam konferensi pers virtualnya kemarin, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan tujuan dari Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Latar belakang yang melandasi dibentuknya aturan baru tersebut karena banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran, kata Bapak Jokowi yang menjelaskan telah memimpin rapat terbatas secara virtual soal UU Cipta Kerja. Penjelasannya diberikan kepada jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rasio legis lahirnya UU Cipta Kerja. Lahirnya RUU menjadi UU itu menjadi legal formal pekerja sosial sebagai profesi yang punya hak dan tanggung jawab di Indonesia. Lewat UU ini, pekerja sosial dengan kompetensinya membantu banyak hal seperti memecahkan masalah sosial secara efektif, memberikan perlindungan, merestorasi fungsi sosial yang terpinggirkan, bahkan dampak dari perubahan sosial pembangunan pada umumnya dan khususnya dalam konteks revolusi industri. Nantinya, pekerja sosial wajib memberi pelayanan sesuai standar layanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat hidup layak sebagai insan yang bermartabat. Terdapat beberapa aspek menjadi alasan DPR menginisiasi RUU pekerja sosial ini. Pertama, aspek filosofis. Menurutnya negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa. Kedua, aspek sosiologis. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini belum optimal, bahkan terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang berdampak pada peningkatan jumlah dan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, aspek yuridis. Pengaturan praktik pekerjaan sosial masih bersifat parsial, belum sepenuhnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, aspek psikologis politis. Pekerja sosial selama ini menjadi garda terdepan mencegah terjadinya disfungsional individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian, sehingga kehadiran UU pekerja sosial ini diharapkan bisa mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Dengan disahkannya UU ini, pemerintah berharap para pekerja sosial jangan berikan mereka pelayanan yang buruk atau sekedarnya, tetapi berikanlah mereka dengan pelayanan yang prima, penuh kesungguhan, dengan hati yang tulus. Menteri Sosial mengatakan setelah disahkan RUU pekerja sosial menjadi UU menjadi landasan hukum yang kuat bagi pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah sependapat dengan DPR tentang keharusan negara bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan optimalisasi pekerja sosial agar bisa memberi kontribusi dari sumber daya manusia yang unggul bagi pembangunan nasional. Dasar ontologi RUU Cipta Kerja. UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Terobosan Omnibus Law memungkinkan 80 undang-undang lebih 1.200 pasal direvisi dengan UU Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Dengan demikian, revisi memangkas pasal-pasal yang tidak efektif. Terobosan ini diberlakukan untuk memperbaiki iklim berusaha, memperbaiki kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia yang masih rendah, mengatasi fenomena hyperregulation dan
kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan sering tidak sinkron. Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelenggarakan kebijakan pusat daerah, memberikan kemudahan berusaha mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait inkonstitusional bersyarat. Menteri Hukum dan HAM RI menegaskan bahwa pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan dalam orasi ilmiah memperingati Disnatalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tindak lanjut putusan MK nomor 91/PUU V11/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. UU Cipta Kerja mengalami pengujian formil di MK pada 25 November 2021. MK menjatuhkan putusan perkara penguji formil UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui putusan nomor 91/PUU V11/2020. Sebagaimana negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK tersebut. Dalam orasi ilmiah bertema urgensi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penunjukan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Demikian yang dapat saya presentasikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat siang.